Begitu sampai apa nggak balik lagi ke berita. Gara-gara kesemutan, gara-gara pegel. Akhirnya kirim sinyal ke sini. Woi, pegel. Akhirnya naik lagi ke berita. Ya. Oke. Yang pertama sebelum masuk ke nomor 1 menenangkan tubuh, ya, kita langkah antisipasi ini namanya. Luruskan kakinya, ya, dan supaya peredaran darah lancar. Yang kedua, kita perintahkan untuk memejamkan mata. Pejamkan matanya, ya, pejamkan matanya. Oke. Dan karena ini ada 2 orang yang akan diruqyah oleh Quran, akan diobati oleh Quran, rokinya sebagai pembaca dan martinya yang kita tujukan kita niatkan mengobati juga pemahaman dari tafsirul Quran. Setiap kita meruqyah, kita juga sedang diruqyah oleh Al-Quran. Nah, ini sedang kita memasuki alam bawah sadarnya. Kekhusyuk minimal, maka kekhusyuan ini harus dipunyai juga supaya satu frekuensi, ya, seperti HT itu nyambung karena satu frekuensi. Maka praktisinya juga atau rokinya juga harus masuk ke alam khusyuk. Masuk ke alam khusyuk. Sudah pejamkan matanya, sekarang tinggal kita rokinya yang juga memejamkan mata. Kita sambil seperti ini, ya, nggak apa-apa. Kita juga sambil memejamkan mata. Nah, setelah memejamkan mata, kita baru masuk tahap yang pertama, menenangkan tubuh. Menenangkan tubuh. Kita perintahkan ke martinya, ya, anggap suara saya ini suara orang yang menyentuh bagian belakang jenengan juga. Saya mewakilinya, ya. Tarik nafas pelan-pelan sekali dari hidung. Pelan-pelan sekali, jangan balap. Keluarkan pelan-pelan sekali melalui mulut. Ya, pelan-pelan sekali tarik nafasnya. Keluarkan juga pelan-pelan sekali. Mengatur nafas seperti ini bagi siapa saja yang setengah jam atau 1 jam melakukannya setiap hari, maka dia adalah orang yang telah mampu memberikan support oksigen dengan maksimal ke seluruh organ tubuhnya, dan dia akan menjadi orang yang sehat. Minimal terhindar dari penyakit stroke, penyakit stres di tingkat perasaan, depresi akan terhindar. Terus tarik nafas panjang dan keluarkan pelan-pelan. Nah, ini sudah tenang tubuhnya, ya, karena detak jantungnya sudah normal, berbeda dari awal pertama tadi. Langkah yang kedua sekarang, menenteramkan hati. Rumus Al-Quran menenteramkan hati cuma satu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Perintahkan mari kita untuk mengingat Allah, ya. Setiap tarik nafas ucapkan dalam hati, tidak boleh diucapkan dengan mulut. Ucapkan dalam hati Allah sepanjang menarik nafas, dan ucapkan Allah ketika mengeluarkan nafas. Terus konsen jangan sampai lepas, mengucapkan lafaz Allah dan Allah, ya. Saya akan tambahin nasihat, ya, untuk mengingatkan dan lebih lekat kepada mengingat Allahnya, bahwa nafas ini yang sedang jenengan konsentrasi di nafasnya, dengan satu saat akan ada malaikat yang melaporkan bahwa dia telah mencari rizkinya, termasuk berupa oksigen dari ujung barat, timur, utara, selatan, tapi tidak ada oksigen yang menjadi rizki untuk tubuh kita. Walaupun di ruangan ini masih banyak oksigen, tapi oksigen itu sudah menjadi rezeki untuk orang lain. Bahkan oksigen itu rezeki dari Allah. Ketika rezeki itu nggak ada, kita bahkan sudah tidak mampu lagi menarik nafas, karena jatah rezeki oksigen untuk kita sudah habis. Walaupun tersedia banyak, Allah sudah pilah-pilahkan itu untuk siapa dan untuk siapa, yang jelas tidak lagi untuk kita, ya. Maka dengan menyebut nama Allah itu bersyukurlah.
Ini yang kedua, menenteramkan hati. Tidak boleh dalam tasbihul Quran diiringi dengan suara musik-musik, walaupun suara musik yang klasik lembut, tidak boleh, karena itu melalaikan. Juga tidak boleh diiringi dengan gemercik suara-suara angin, burung, air, natural, seolah-olah itu suara yang menenteramkan, padahal tidak, karena itu tetap melenakan, melalaikan. Hanya mengingat Allah saja, hati itu benar-benar akan tentram kepada Allah. Nah, setelah selesai, baru yang ketiga kita perintahkan mati kita untuk melemaskan seluruh ototnya, menghilangkan tenaganya. Hilangkan tenaganya, tundukkan kepalanya, dielus yang bagian leher bagian belakang, suruh hilangkan tenaganya di sini, di sekitar leher, sehingga tidak menopang berat kepala, seperti jatuh kepalanya karena tidak ada tenaga lagi di leher. Di pundak juga sama, hilangkan tenaganya. Saat jenengan menghilangkan tenaga tadi mengingat Allah, sampai harus tahu bahwa orang yang mengingat Allah, Allah pun sedang mengingatnya. Ketika mengingat Allah, Allah pun sedang mengingatnya. Dan ketika ini dilemaskan semua, ya, otot-otot sampai otot tangan ini dilemaskan semua, tidak ada tenaga, maka saat ini tubuh jenengan seolah-olah sedang mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Saat ini jenengan dengan tubuh jenengan sedang memasrahkan semua hal kepada Allah. Ucapkan dalam hati ikuti kata-kata saya, ya Allah, saya sakit, jasmani saya, akal saya, perasaan saya, alam bawah sadar saya, hati saya, roh saya. Ya Allah, di hadapan Quran yang akan dibacakan oleh sahabat saya pasrahkan semua penyakit ini untuk diobati oleh Al-Quran. Maka kita yang mau meruqyah, kita niat dalam hati juga. Saya niat membacakan Al-Quran untuk mengobati semua penyakitnya saudara saya ini, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Ya Allah, saya tujukan ke alam bawah sadar semua bacaan saya, sehingga menjadi program bagi hidupnya, sehingga menjadi program bagi kehidupan. Semoga apa yang tidak baik yang ada di alam bawah sadarnya akan Engkau hilangkan dan diganti dengan program-program hidup yang baik. Sekarang kita baca dengan lembut, pelan, surat Fatihah, ayat kursi, Al-Kafirun, Kulhu, Falak, dan An-Nas. Kulhunya 3 kali. Kita mulai dari Fatihah. Kita niatkan dan kita tujukan untuk mengobati dan ditujukan ke alam bawah sadarnya orang yang kita sentuh ini. Bagi jenengan yang diruqyah tetap mengingat Allah dalam nafasnya dan pasrahkan semua kepada Allah. Jangan ada gambaran apapun, khayalan, imajinasi apapun, tidak ada imajinasi, tidak ada gambaran, tidak ada apa-apa. Yang ada hanya kosong, jenengan yang sedang mengingat Allah, dan hanya jenengan yang bisa memahami keadaan ketentraman itu. Boleh semakin tentram, boleh ya jenengan memasuki alam tidur jenengan, boleh ya, karena itu menjadi alam sangat baik. Sementara bacaan Al-Quran akan kita mulai untuk pengobatan semua penyakit zahir dan batinnya dan ditujukan ke alam bawah sadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. Baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Nah, kita selesai, kita perintahkan nanti marki kita untuk mengembalikan tenaganya, membuka matanya dan mengucapkan hamdalah. Ya, kemudian tangan kita seolah-olah menekan bagian punggungnya untuk memasukkan seluruh fadilah itu melalui tangan kita ke bagian punggungnya. Untuk marki saya dan orang yang disentuh, ya, kembalikan tenaganya. Sekarang sedikit demi sedikit kembalikan tenaganya. Buka matanya. Ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya Al-Fatihah. Ya kan. Kalau jenengan melakukan sendiri, baca Qur'annya jalan aja.